Hai semuanya, ketakutan akan pemutusan hubungan kerja atau yang lebih sering kita sebut PHK adalah hantu yang menghantui banyak dari kita. Bayangan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan utama, dan rasa aman finansial seringkali membuat kita terjebak dalam kecemasan yang berlebihan. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan. Bagaimana nanti membayar cicilan rumah? Apa yang akan terjadi dengan biaya sekolah anak? Mampukah kita bertahan tanpa gaji? Pertanyaan-pertanyaan ini bagaikan rantai yang mengikat kita, membuat kita pasrah dan tidak berdaya. Kita cenderung berpikir bahwa nasib kita sepenuhnya ada di tangan perusahaan, di tangan atasan, atau bahkan di tangan pasar yang tidak menentu. Setiap kali ada berita tentang restrukturisasi, efisiensi, atau penurunan laba, jantung kita berdebar kencang, dan rasa cemas itu semakin menjadi-jadi. Kita jadi lebih hati-hati, bahkan mungkin terlalu hati-hati dalam mengambil keputusan. Kita menahan diri untuk tidak menyuarakan ide-ide kreatif yang berisiko atau menghindari tugas-tugas yang menantang karena takut salah dan dianggap tidak kompeten. Singkatnya, ketakutan akan PHK membuat kita hidup dalam mode defensif, bukan mode progresif. Kita lebih sibuk menjaga apa yang sudah ada daripada membangun sesuatu yang baru dan lebih baik. Namun, apakah ketakutan ini benar-benar membawa manfaat? Apakah dengan terus-menerus merasa cemas, kita jadi lebih produktif atau lebih aman? Jawabannya jelas tidak. Justru sebaliknya, ketakutan ini seringkali melumpuhkan kita. Ia menggerogoti energi mental dan emosional kita yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih konstruktif. Kita jadi mudah stres, sulit fokus, dan bahkan bisa berdampak pada kesehatan fisik. Ketakutan ini membuat kita kehilangan inisiatif, kreativitas, dan yang paling penting, kendali atas diri sendiri. Kita menjadi budak dari situasi eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Kita menunggu kabar buruk, padahal seharusnya kita menciptakan kabar baik. Kita menunggu nasib, padahal seharusnya kita membentuk nasib kita sendiri. Disinilah letak ironinya, semakin kita takut di PHK, semakin besar kemungkinan kita akan terjebak dalam situasi yang beresiko. Sebab orang yang takut kehilangan cenderung tidak berani berkembang. Dan stagnasi adalah salah satu penyebab utama mengapa perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK. Lalu bagaimana kita bisa memutus rantai ketakutan ini? Kuncinya bukan pada mengendalikan perusahaan, pasar, atau atasan kita. Itu adalah hal-hal di luar kendali kita. Kuncinya ada pada satu hal yang sepenuhnya ada di tangan kita, kontrol diri. Kontrol diri di sini bukan hanya soal menahan diri dari godaan, tapi lebih dari itu. Ini adalah tentang mengambil alih kendali atas respons kita terhadap situasi yang tidak pasti. Ini adalah tentang menggeser fokus dari apa yang bisa terjadi pada kita menjadi apa yang bisa kita lakukan, terlepas dari apa yang terjadi. Ini adalah sebuah paradigma baru yang mengubah kita dari objek yang pasif menjadi subjek yang aktif dalam kehidupan kita. Daripada bertanya, bagaimana kalau saya di PHK? Lebih baik kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini agar saya tetap bernilai dimanapun saya berada? Pertanyaan ini membawa kita pada tindakan, bukan pada kecemasan. Fokus pada kontrol diri, berarti kita mulai membangun fondasi yang kuat untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk pekerjaan kita saat ini. Kita tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber pendapatan atau satu jenis pekerjaan. Kita mulai menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh kartu nama atau jabatan, melainkan oleh keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Kita mulai melihat diri kita sebagai sebuah perusahaan rintisan, sebuah startup. Produknya adalah diri kita sendiri. Layaknya sebuah startup, kita harus terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan mencari pasar baru. Kita tidak bisa diam di tempat dan berharap pasar akan selamanya membutuhkan kita. Dunia berubah, teknologi berkembang, dan persaingan semakin ketat. Jika kita tidak ikut beradaptasi, kita akan tergerus. Membangun kontrol diri dimulai dari hal-hal kecil, dari kebiasaan sehari-hari. Mulailah dengan menginvestasikan waktu dan uang pada diri sendiri. Bukan lagi sekedar untuk hiburan, tapi untuk pengembangan diri. Ambil kursus online yang relevan dengan bidang Anda, atau bahkan yang di luar bidang Anda, untuk membuka wawasan baru, pelajari bahasa baru, baca buku-buku yang menginspirasi, dengarkan podcast yang edukatif. Semua ini adalah investasi jangka panjang yang akan meningkatkan harga jual Anda di pasar kerja. Ingat, keterampilan adalah aset yang tidak bisa diambil dari Anda. Jabatan bisa hilang, tapi kemampuan Anda untuk memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berinovasi akan selalu melekat pada diri Anda. Dan aset-aset inilah yang akan membuat Anda relevan.
Tidak peduli apa yang terjadi pada perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Selain itu, fokus pada kontrol diri juga berarti kita harus membangun plan B yang realistis. Ini bukan berarti kita harus selalu memikirkan skenario terburuk, tapi lebih pada persiapan yang matang. Pikirkan apa yang Anda sukai, apa yang Anda kuasai di luar pekerjaan utama Anda. Apakah Anda punya hobi yang bisa dikomersialkan? Apakah Anda punya keahlian yang bisa ditawarkan sebagai pekerjaan lepas, freelance? Membangun portofolio pekerjaan sampingan, sekecil apapun itu, akan memberikan Anda rasa percaya diri yang besar. Anda akan tahu bahwa meskipun pekerjaan utama Anda hilang, Anda masih punya opsi lain untuk mendapatkan penghasilan. Ini menghilangkan beban psikologis yang sangat berat, yaitu ketergantungan total pada satu sumber penghasilan. Keterampilan literasi finansial juga adalah bagian dari kontrol diri. Kita harus berhenti hidup dari gaji ke gaji. Kita harus mulai belajar mengelola uang dengan bijak. Mulailah menabung. Bukan hanya untuk liburan, tapi untuk dana darurat. Anggaplah dana darurat ini sebagai bantalan yang akan melindungi Anda saat terjadi hal-hal tak terduga, seperti PHK. Punya dana darurat yang cukup untuk bertahan hidup selama 6 bulan atau 1 tahun akan memberikan Anda ketenangan pikiran yang luar biasa. Anda tidak perlu panik saat mendengar berita buruk, karena Anda tahu Anda punya waktu dan ruang untuk mencari pekerjaan baru tanpa harus terdesak dan mengambil keputusan yang salah. Belajar berinvestasi juga merupakan bagian dari kontrol diri. Uang yang bekerja untuk Anda adalah salah satu bentuk kebebasan. Dan yang terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah mengubah narasi dalam pikiran kita. Berhenti melihat PHK sebagai kegagalan atau akhir dari segalanya. Mulailah melihatnya sebagai sebuah transisi, sebuah kesempatan untuk memulai babak baru. Banyak orang sukses yang justru menemukan jalan mereka setelah mengalami PHK. Steve Jobs pernah dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Walt Disney dipecat dari sebuah surat kabar karena dianggap tidak punya ide kreatif. J.K. Rowling ditolak oleh belasan penerbit sebelum Harry Potter menjadi fenomena global. Mereka semua mengalami penolakan dan kegagalan, tapi mereka tidak membiarkan itu mendefinisikan mereka. Mereka menggunakan momentum itu untuk bangkit dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, mari kita berhenti takut. Mari kita alihkan energi dari kecemasan ke tindakan. Alih-alih meratapi kemungkinan di PHK, mari kita fokus pada membangun diri kita sendiri menjadi sosok yang tak tergantikan. Bukan karena jabatan, tapi karena nilai yang kita tawarkan. Mari kita ambil alih kendali atas nasib kita, sepotong demi sepotong. Kita adalah nahkoda kapal kehidupan kita, dan badai PHK hanyalah salah satu ombak yang harus kita lalui. Dengan kontrol diri sebagai kemudi, kita tidak akan pernah takut karam. Kita akan selalu bisa menemukan pelabuhan baru, atau bahkan membangun kapal yang lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya.